Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik kepada tradisi tahlilan. Sebagai seorang muslim kita harus apa-apa selalu kembali kepada agama. Tahlilan bukan jelek dalam hal bacaannya, tentu saja tidak. Di dalam prosesi tahlilan banyak bacaan-bacaan yang baik dan diajarkan langsung oleh Rasulullah. Bacaan tahmid dan sebagainya semuanya bagus. Juga bukan soal membacanya di tempat orang mati, dan bacaan itu ditujukan untuk orang mati. Seperti faham salafi yang kita ketahui bersama, mereka tidak memandang itu baik dan bermanfaat, karena memang Nabi dan sahabat tidak pernah melakukan itu. Saya tidak akan mengarah ke sana. Tapi kita coba noleh sedikit ke belakang. Tahlilan ini ada di zaman para wali songo. Dahulu di era sebelum Islam ada tradisi di Jawa saat ada orang mati biasa diadakan acara selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya sampai 1000 hari. Mereka tidak menyelisihi atau merubah itu, alih-alih umat akan memeluk Islam dengan mudah, yang ada Islam makin dijauhi gara-gara terlihat terlalu radikal dan asing. Mereka tetap memakai hari-hari itu untuk selamatan, tetapi isinya saja yang diganti. Mereka kesampingkan sedikit tentang manfaat untuk si mati. Lakukan aja dulu, toh itu urusan Allah, mau nerima mau nggak. Yang penting umat ini bisa nyaman dan masuk Islam dulu deh. Itu yang jadi fokus utama. Tentu memfokuskan ke titik ini sudah sangat benar. Tapi setelah kurang lebih 500 tahun mereka berjuang dengan metode akulturasi budaya yang dimasuki nilai-nilai agama. Sampai sekarang ini metode itu masih dipertahankan oleh umat terutama dari kalangan NU. Tapi itu bukan pembahasan utama. Yang utama adalah budaya sodakoh yang ada di dalam budaya tahlilan itu. Memaksakan kemampuan itu loh, yang barangkali lumayan memberatkan terutama untuk yang kurang secara finansial. Kita mengupayakan segala daya dan upaya untuk mencari uang untuk membeli ini dan itu untuk menjamu tamu undangan yang bisa puluhan sampai ratusan orang, dan itu sama sekali tidak murah. Untuk sekali tahlilan saja habis biaya 4 jutaan ini yang sederhana, belum lagi yang mewah bisa menyembeli sapi atau kerbau. Dengan kepercayaan makin mahal makin baik, makin berkah. Itu baik, kita semua percaya sodakoh itu baik. Tapi jika memberatkan ini akan bisa menjadi buruk. Bagaimana jika keluarga yang ditinggal si mati itu keluarga miskin dan sangat miskin, buat makan sendiri saja susah, yang seharusnya keluarga ini pantas menerima zakat dan sodakoh malah harus keluar biaya banyak seperti ini. Tapi mereka harus lakukan kalau tidak mau dikep macam-macam atau dinilai tidak sayang kepada almarhum. Atau malah dikep tidak taat agama, padahal sebenarnya semua tahu agama tidak mengajarkan seperti itu. Bagaimana si mati akan menjawab pertanyaan dari Allah? Lihat keluargamu tambah susah saat kamu tinggal. Mereka tidak punya apa-apa malah diwajibkan keluar apa-apa. Kapan aku pernah menyuruh manusia untuk begitu? Lalu mereka kira aku akan mengampunimu jika mereka begitu? Bisa-bisa aku melaknat semua tetangga, tetua-tetua agama, kepala agama di negara mereka, dan pemimpin-pemimpin mereka. Bagaimana bisa mereka membiarkan orang miskin kesusahan dan diwajibkan menyambut tamu seperti itu? Kembali ke dunia manusia, itu berat dan tidak baik untuk keluarga miskin. Lalu untuk yang kaya gimana? Bagus dong harusnya, bagus untuk orang kaya yang tiap bulan tidak pernah lupa menyantuni keluarga dan tetangganya yang membutuhkan. Sampai busa dipastikan tidak ada lagi orang kurang makan di sekitarnya. Kalau belum begitu berarti masih jelek. Coba jika dana yang 4 juta 5 juta itu dialokasikan untuk bingkisan kecil-kecilan, uang sedikit, beras telur dan apapun yang dikira pantas untuk diberikan dan akan bisa digunakan untuk menyambung hidup keluarganya yang miskin. Dan tetangga dekatnya yang miskin, setidaknya untuk 5-7 orang di sekeliling rumahnya. Satu bingkisan taruhlah 250.000, jadi 1.500.000 kalau untuk 7 orang, diberikan tiap bulan. Bayangkan berapa manfaat yang dia berikan untuk orang yang membutuhkan hari itu dan selama beberapa bulan ke depan. Dan jika setiap 50 meter ada orang kaya yang seperti itu juga, bagaimana bisa ada orang kurang makan di satu negara? Pasti negara lebih makmur. Sebaliknya jika dana 5 juta itu hanya digunakan untuk menyambut tamu, akan habis dalam satu malam, dan hanya segitu saja manfaatnya. Padahal yang datang itu bukan hanya orang miskin, banyak juga yang kaya. Untuk yang miskin okelah, saya juga saat-saat tertentu, saat keuangan tidak baik-baik saja, dapat makanan itu sangat-sangat senang. Sekeluarga makan enak, senang sekali. Tapi untuk orang yang agak kaya seringkali itu tidak termakan loh, kebanyakan akan berakhir di tempat sampah. Dan jikapun dimakan, manfaatnya juga hanya sehari itu saja. Pertanyaannya, apakah besok orang miskin sudah tidak butuh makan lagi? Sesungguhnya mereka itu butuh makan setiap hari. Jadi apakah metode ini akan kita lanjutkan, atau sedikit-sedikit kita perbaiki? Semoga para ulama dan pemuka agama di negara ini melihat video ini, dan mau berpikir ulang.
Saya sangat terbuka untuk berdiskusi lebih mendalam tentang persoalan ini. Kalau Anda berfatwa dengan argumen yang jelas dan bisa meyakinkan umat, saya percaya umat akan senang hati menerima. Toh pada mulanya Wali Songo melakukan ini hanya demi syiar agama Islam. Tentu mereka mengharapkan yang baik-baik, tidak ingin memberatkan yang miskin, dan pastinya mereka akan menerima ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Ayo kita berbuat demi agama dan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.